Salam kebangkitan, salam penuaian ya. Shalom Bapak Ibu semuanya yang ada di Zoom maupun di YouTube channel dari Gereja BMC New York. Senang sekali hari ini adalah hari Minggu pertama di bulan Oktober 2024, tepatnya hari Minggu 6 Oktober ya. Tanpa terasa kita udah melewati 9 bulan di tahun 2024. Dan kalau kita ada hari ini, Bapak Ibu sekalian, kalau kita menoleh ke belakang ya, rasa-rasanya nggak mungkin kita bisa sampai kepada hari ini. Banyak isu yang terjadi di dunia ini, baik itu tentang krisis, tentang perang, tentang penyakit dan lain sebagainya ya, semua karena anugerah Tuhan. Dan sebentar lagi kita juga akan merayakan Natal ya. Kami keluarga sedang siap-siap untuk menghias pohon Natal lagi ya. Jadi nggak mau rugi Bapak Ibu sekalian, sebab kalau dihias bulan Desember kan cuman sebulan mandangnya ya. Jadi Oktober kami mulai siap-siap. Nanti kayaknya seminggu ke depan sudah berdiri itu pohon Natalnya, kami bisa nikmati. Dan nanti sepanjang bulan Desember kita ada rally Christmas setiap hari Minggu. Ya, setiap hari Minggu jam 6 sore di Gereja BMC New York kita akan merayakan Natal. Minggu pertama kita akan dilayani oleh Pastor Juan Mogi dari GBI Gilgal Jakarta. Kemudian minggu kedua kita akan dilayani oleh Pastor Stefanus Sujono dari Yogyakarta yang juga akan berada di kota New York. Minggu ketiga kita akan dilayani oleh Pastor Frankie Kuncoro, dan minggu keempat kita akan dilayani oleh gembala senior kita, Pastor Lukas Kusuma ya. Teman-teman para panitia sudah mulai sibuk mempersiapkan untuk semuanya ini, dan saya percaya Tuhan menyertai dan Tuhan akan memberkati kita semua. Ingat, tahun ini, tahun 2024 adalah tahun penuaian. Bersama saya ucapkan tahun penuaian, 23, tahun penuaian. Lebih semangat lagi, 23, tahun penuaian ya. Mari kita akan baca ayat emas kita untuk bulan Oktober 2024 ya, yang diambil dari 1 Korintus pasal 10. Nanti Bapak Ibu sekalian kalau ada waktu silakan baca 1 Korintus pasal 10 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-13. Ada 13 ayat yang penting, tapi hari ini kita akan baca beberapa ayat secara loncat-loncat ya. Ayat yang kelima kita baca bersama-sama 2, 3. Tetapi sungguh pun demikian, Allah tidak berkenan kepada bagian yang terbesar dari mereka, karena mereka ditewaskan di padang gurun. Nah, nanti di dalam Alkitab kita tahu judul daripada perikop ini adalah Israel sebagai satu peringatan, dan dalam terjemahan lain dikatakan peringatan dari sejarah umat Allah. Jadi ada kata peringatan, karena peringatan itu berarti adalah sesuatu yang amat sangat penting yang tidak boleh kita abaikan. Loncat ke ayat yang ke-11 ya. Semuanya ini telah menimpa mereka, yaitu orang-orang Israel itu, sebagai contoh dan dituliskan untuk menjadi peringatan bagi kita. Ya, ada kata peringatan lagi, yang hidup pada waktu di mana zaman akhir telah tiba. Meskipun peristiwanya ini sudah terjadi pada ribuan tahun yang lalu, tapi Alkitab menegaskan, Bapak Ibu sekalian, apa yang sudah terjadi itu, biarlah meskipun ribuan tahun yang lalu itu menjadi peringatan bagi kita, karena up to date sampai kepada akhir zaman. Ya, ayat yang ke-12. Ini adalah ayat yang kita akan dengar berulang-ulang sepanjang bulan Oktober ini. Ya, 2, 3. Sebab itu, siapa yang menyangka
bahwa ia teguh berdiri, hati-hatilah supaya ia jangan jatuh, ya. Nah, untuk bulan Oktober ini subtema kita adalah Guard Your Life, ya. Jagalah dirimu atau jagalah hidupmu. Dan saya memberi judul renungan pada hari ini yaitu menjaga diri untuk menuai berkat Tuhan. Yuk baca bersama-sama dua tiga. Menjaga diri untuk menuai berkat Tuhan. Nah, Bapak Ibu sekalian, tahun 1997 itu Netflix didirikan, ya. Netflix didirikan. Ada berapa banyak pelanggan Netflix di tempat ini yang nonton streaming melalui Netflix, ya? Saya rasa banyak banget Bapak Ibu sekalian, ya. Nah, Netflix itu didirikan tahun 1997. Dan kemudian dalam perjalanannya Netflix punya visi itu begini Bapak Ibu sekalian, yaitu dia kepengen orang nonton film bukan lagi di gedung bioskop, tapi nonton film dari rumah masing-masing, ya. Jadi nggak usah perlu ke gedung bioskop. Tapi untuk merintis, maka Netflix memulai dengan cara menyewakan DVD melalui pos. Jadi ada orang-orang langganan, kemudian nggak perlu lagi ke kios tempat peminjaman, tapi cukup Bapak Ibu sekalian mendaftar nanti dikirim secara rutin melalui pos, ya. Dalam perkembangannya lumayan bisnis ini, dan kemudian kalau masih ingat dulu yang ada di Queens, ya, saya sering melihat itu ada toko namanya Blockbuster, ya. Ada berapa yang masih ingat Blockbuster, ya? Stephen mantu-mantu itu, ya, karena tinggal di Queen, ya. Blockbuster itu tempat penyewaan DVD dan sejenisnya dan aksesorisnya. Bapak Ibu sekalian. Kemudian Blockbuster itu adalah perusahaan yang besar banget. Hampir di seluruh Amerika ada perusahaan Blockbuster ini. Dan dia datang ke Netflix. Netflix, perusahaanmu aku beli, ya kan? Dan Netflix nggak mau menjual karena ini kan perusahaan masih baru menyewakan DVD, sedangkan mereka punya mimpi yang besar, yaitu orang bisa nonton film dari rumah masing-masing. Jadi ini belum belum apa-apa. Tapi Blockbuster terus menggoda Netflix, ya, dengan uang yang cukup besar, tapi rupanya Netflix tidak tergoda, ya, tidak tergoda. Sebab apa? Dia belajar dari para pendahulunya, ya. Di sini saya mencatat ada yang namanya MySpace, Bebo, Netscape, broadcast.com dan lain sebagainya. Itu mereka dulu waktu baru muncul, banyak orang yang tergiur dan ditawarin duit besar, dan mereka mau, Bapak Ibu sekalian. Tapi ternyata setelah dibeli, visi daripada pemiliknya waktu membuat itu nggak tercapai, ya. Akhirnya layu sebelum berkembang, ya. Netflix nggak mau ini terjadi atas company-nya. Jadi dia nggak tergoda dan dia juga nggak mau melakukan kesalahan-kesalahan daripada para pelopor dan pendiri-pendiri yang sudah ada, ya. Akibatnya Bapak Ibu sekalian, kita tahu pada tahun ini 2024 itu pelanggan Netflix yang bayar setiap bulannya itu hampir 300 juta pelanggan. Hampir 300 juta pelanggan di seluruh dunia yang tiap bulan bayar secara langsung kepada Netflix, Bapak Ibu sekalian, ya. Dan saya mencatat di sini keuntungan Netflix itu di tahun 2024 ini di kuartal kedua, yaitu sampai bulan Juni, untungnya adalah 33 triliun rupiah. 33 triliun rupiah untungnya, ya. Perputaran uangnya dicatat di situ yang sudah dipublikasikan adalah 147 triliun. Omsetnya itu 147 triliun, keuntungan bersihnya 33
triliun rupiah ya. Nah, kisah daripada Netflix ini biarlah ini jadi ilham buat setiap kita. Yang pertama, kita tidak mau melakukan kesalahan-kesalahan yang pernah dibuat melalui bacaan tadi Alkitab, melalui kesalahan-kesalahan yang pernah dibuat oleh orang-orang Israel itu tidak diulangi oleh kita ya. Netflix tidak mau melakukan kesalahan seperti para pendahulunya. Yang kedua, Netflix itu juga nggak bisa digoda dengan uang yang banyak beberapa tahun yang lalu. Akibatnya hari ini Netflix keuntungannya luar biasa. Melalui ayat-ayat yang kita sudah baca itu juga Tuhan mau berbicara kepada setiap kita agar kita juga jangan gampang tergoda. Karena tahun ini 2024 percayalah visi yang Tuhan sudah berikan melalui gembala senior kita yaitu tahun penuaian. Setiap kita pasti menuai ya. Nah, yang pertama, Bapak Ibu sekalian, menjaga diri untuk menuai berkat, apa yang harus kita kerjakan ya. Di sini yang pertama, Bapak Ibu sekalian kita belajar, kita itu tidak boleh atau jangan sampai mengulangi kesalahan daripada nenek moyang kita ya. Jangan sampai kata orang Surabaya amit-amit, jangan sampai kita mengulangi kesalahan nenek moyang kita. Waktu tahun 2008 saya tiba di New York, kemudian saya dilayani secara one on one oleh gembala senior yaitu Pastor Lukas Kusuma yang sudah tahu tentang latar belakang hidup saya, keluarga saya dan kejatuhan saya ya. Nah, kemudian dalam eh, waktu itu Bapak Ibu sekalian, Pastor Lukas berpesan kepada saya, baik, biarlah itu kan bagian daripada masa lalu. Sekarang kamu harus bertekad bulat ya untuk tidak mengulangi kesalahan dirimu sendiri maupun kesalahan yang pernah dibuat oleh nenek moyangmu ya. Nah, 1 Korintus pasal 10 ayat yang ke-6 inilah kesalahan yang pernah dilakukan oleh orang-orang Israel. Jangan kita menginginkan hal-hal yang jahat seperti yang telah mereka perbuat. Jadi yang pertama, Bapak Ibu sekalian, jangan ulangi kesalahan nenek moyang kita, yaitu Tuhan mau berbicara kepada setiap kita. Jangan sampai di antara kita berbuat jahat. Jadi amit-amit jangan berbuat jahat. Nah, kejahatan itu menurut kitab Markus pasal 7 maupun Yakobus pasal 3, firman Tuhan itu berkata bahwa kejahatan itu semuanya dari dalam hati ya, dan dari kitab Yakobus dikatakan dari dalam hati juga akan kemudian timbul yang namanya egoisme, mementingkan diri sendiri. Jadi kita perlu sekali untuk menjaga apa yang masuk ke dalam hidup kita. Karena nanti apa yang masuk itu akan mempengaruhi yang keluar ya. Jadi kita itu punya kuasa, kita itu bisa tinggal mau atau tidak mau. Kita untuk menyeleksi apa yang boleh masuk ke dalam hati kita, apa yang boleh masuk melalui mata kita, apa yang boleh masuk melalui telinga kita ya. Itu kita bisa menyeleksinya sedemikian rupa. Kalau kita bisa memilih dan memilahnya, Bapak Ibu sekalian, puji Tuhan, semua yang baik masuk ke dalam hidup kita, sehingga tidak ada kejahatan yang keluar dari hidup kita. Ya, saya senang sekali istri saya suka bertanya tentang segala sesuatu yang terjadi di dunia ini, Bapak Ibu sekalian ya. Kemudian saya jelaskan ya hati-hati dengan yang namanya hoax,
kemudian hati-hati dengan yang namanya informasi-informasi yang salah, informasi-informasi yang negatif, informasi-informasi yang jahat, informasi-informasi yang tidak benar, ya. Sebab kalau kita tidak hati-hati itu akan sangat mempengaruhi kehidupan kita. Jadi yang pertama, Bapak Ibu sekalian, dosa nenek moyang kita itu adalah mereka berbuat jahat, ya. Nah, kita akan lihat kejahatan apa yang dibuat oleh nenek moyang kita. Dari 1 Korintus pasal 10 ayat yang ke-7 dikatakan begini. 1 Korintus 10 ayat yang ke-7, jangan kita menjadi penyembah-penyembah berhala, ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, Tuhan nggak mau kita itu menjadi penyembah berhala. Jadi jangan seorang pun di antara kita yang menyembah berhala seperti yang pernah dilakukan oleh nenek moyang kita atau oleh orang-orang Israel. Pada waktu itu bangsa Israel membuat anak lembu emas di kaki Gunung Sinai ketika Musa pergi ke atas Gunung Sinai itu untuk menerima 10 perintah Allah. Ya, di zaman modern ini saya percaya tidak ada seorang pun di antara kita yang menyembah patung lembu emas dan juga tidak ada yang menyembah patungnya kucing, juga nggak ada yang menyembah patungnya babi, ya kan? Amit-amit Pak, masa zaman gini nyembah patung? Saya percaya Bapak Ibu sekalian. Tapi berhala zaman ini sudah menjelma, salah satunya menjelma menjadi uang, ya. Nah, uang, ya, itu nggak ada yang salah dengan uang, tapi cinta akan uang itu adalah penyembahan berhala. Jadi apa itu berhala? Segala sesuatu yang lebih hebat, segala sesuatu yang lebih penting, segala sesuatu yang kita anggap lebih tinggi daripada Tuhan, itu adalah penyembahan berhala. Termasuk media sosial, Bapak Ibu sekalian, ya. Ada seorang pendeta yang cerita kepada saya pada zaman pandemi COVID, ya. Dia kan nggak tahu berapa lama COVID ini akan selesai. Maka dia tergerak untuk membelikan gadget untuk jemaatnya, ya, membelikan apa itu tablet, semacam tablet dibagi-bagikan kepada jemaat-jemaatnya yang tidak mampu, ya, agar supaya mereka bisa mengikuti ibadah secara online. Tujuannya baik banget Bapak Ibu sekalian, ya. Tapi apa yang terjadi? Akhirnya jemaat itu senang banget, ya. Nggak pernah punya tablet, sekarang punya tablet Bapak Ibu sekalian. Tapi apa yang terjadi Bapak Ibu sekalian? Jemaat ini sekarang banyak waktunya untuk mainan tablet, mainan media sosial, dan itu membuat jemaat ini jauh dari Tuhan. Dia bilang gini, mau tak ambil lagi, mau tak minta lagi, gimana gitu rasanya, ya. Sudah diberikan, tapi saya kapok banget. Karena apa? Karena ternyata menjerumuskan jemaat, sehingga jemaat itu tidak lagi menyembah Tuhan, tapi mereka menjadikan media sosial itu sebagai berhalanya dia. Ini Bapak Ibu sekalian, cucu saya kan salah satu hobinya membaca, ya kan, membaca. Kemudian anak saya Keisha mau membelikan itu kan ada apa ya, yang tablet khusus untuk bisa baca itu apa yang punya Amazon itu namanya apa ya, saya agak lupa, tapi hanya bisa untuk baca, nggak bisa untuk mainan, ya kan. Saya tanya sama Keisha, kok dibeliin ini? Kalau dibeliin tablet kan lebih lebih keren, lebih besar, juga harganya ada yang lebih murah. Oh, dia bilang kalau ini, kata Keisha, ya kan, kalau ini hanya bisa untuk baca aja Pak, nggak bisa untuk mainan, ya. Supaya apa? Fokusnya hanya baca, Bapak Ibu sekalian. Jadi
Bapak Ibu sekalian, mari yang kedua, jangan sampai ini ada yang nulis di sini namanya Kindle ya, namanya Kindle ya kan. Nah, jangan ada seorang pun di antara kita yang menyembah berhala. Jadi yang pertama, jangan sampai kita berbuat jahat, Bapak Ibu sekalian. Yang kedua, jangan sampai kita menyembah berhala. Kita harus menjaga hidup kita, menjaga diri kita sedemikian rupa sehingga tahun ini kita bisa menuai yang terbaik daripada Tuhan. Yang ketiga, 1 Korintus 10 ayat yang ke-8 dikatakan, janganlah kita melakukan percabulan seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka. Sehingga pada satu hari telah tewas 23.000 orang ya. Bapak Ibu sekalian, kita tinggal di New York, kita tinggal di kota besar ya, di kota yang disebut megapolitan, di mana kebebasan diizinkan untuk dikerjakan oleh orang-orang yang hidup di dalamnya. Sehingga ada yang namanya seks bebas, Bapak Ibu sekalian ya. Nah, Tuhan nggak mau kita itu melakukan dosa seksual. Maka itu Tuhan memperingatkan kepada kita, jangan sampai kita melakukan dosa seksual. Meskipun mungkin kita berkata bahwa ini adalah hak asasi manusia. Bapak Ibu sekalian, Alkitab berkata, tidak tahukah bahwa tubuhmu itu adalah rumah Allah, bait Allah yang kudus, tempat kediaman Allah. Tubuh kita itu bukan rumah dosa, bukan rumah perzinahan, bukan rumah percabulan, tapi tubuh kita itu adalah rumah Allah. Seks itu diberikan oleh Tuhan kepada umat manusia, Bapak Ibu sekalian, kepada suami istri yang sudah diberkati oleh Tuhan, agar supaya beranak cucu dan melahirkan keturunan ilahi, titik ya, bukan untuk berbuat dosa atau berbuat zina atau berbuat mesum. Bapak Ibu sekalian, dosa seksual ini adalah kekejian di hadapan Tuhan. Dan orang-orang yang melakukannya, kata Amsal, itu malunya tidak akan pernah terhapuskan. Ya, contoh, Daud adalah nenek moyang kita, Bapak Ibu sekalian. Dia pernah melakukan dosa seksual. Dan itu dicatat oleh Alkitab, peristiwanya ribuan tahun yang lalu. Nanti selama bumi ini masih berputar, Bapak Ibu sekalian, kalau kita nanti punya cucu ya, cucu kita dibawa ke sekolah minggu, mereka akan tahu bahwa ada seorang yang bernama Daud itu pernah melakukan dosa seksual. Dan tentu guru sekolah minggu akan mengajarkan apa akibatnya. Setiap dosa ada yang namanya konsekuensinya. Hanya satu malam Daud berbuat zina dengan Batseba. Tapi akibatnya itu amat sangat panjang, Bapak Ibu sekalian. Kita yang suka main golf di Amerika tahu ada seorang yang bernama Tiger Woods ya. Tiger Woods itu adalah pegolf yang sangat terkenal, Bapak Ibu sekalian ya. Di sini saya mencatat pada tanggal 27 Oktober, pada tanggal 27 November tahun 2009, suatu pagi, dini hari, pagi-pagi buta, ya, Tiger Woods keluar dari rumahnya dengan mobilnya dan dia menabrak hidran yang ada di dekat rumahnya pagi-pagi benar ya. Istrinya yang ada di dalam rumah kagetnya luar biasa. Pagi-pagi suamiku keluar kemudian nabrak hidran. Istrinya cepat-cepat keluar dan kemudian menolong suaminya dengan membawa stick golf, dia pecahkan pintu kaca mobil daripada
mobil yang dipergunakan oleh Tiger Woods. Karena ini dialami oleh orang terkenal, Bapak Ibu sekalian, maka itu para wartawan itu bisa cepat loh datang ke lokasi kecelakaan itu, Bapak Ibu sekalian ya. Dan kemudian diadakan investigasi, ternyata Tiger Woods sedang bertengkar dengan istrinya. Dan kemudian diusut kenapa? Karena Tiger Woods melakukan perselingkuhan atau dosa seksual atau perzinahan atau dosa percabulan. Dasar wartawan, Bapak Ibu sekalian, itu hebatnya luar biasa. Kemudian wartawan cari sana sini, kemudian keluarlah daftar orang-orang yang berzina dengan Tiger Woods. Akibatnya apa, Bapak Ibu sekalian? Secara ekonomi, beberapa sponsor yang mensponsori Tiger Woods, salah satunya yang terkenal AT&T dan Gatorade ya, itu mengundurkan diri, mencabut sponsornya atas Tiger Woods. Akibatnya apa? Penghasilannya merosot jauh. Yang kedua, istrinya dia minta cerai dari Tiger Woods, ya kan? Dan kemudian apalagi karirnya menjadi suram, ya. Ingat bahwa dosa itu selalu membawa kita ke bawah. Tuhan datang ke dunia untuk memberi kita hidup dan hidup itu di dalam segala kelimpahan. Tapi iblis datang untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Maka itu pelajaran daripada orang Israel itu hari ini dikumandangkan lagi kepada setiap kita agar supaya kita tidak mengulangi lagi kesalahan nenek moyang kita, kesalahan orang tua kita, ataupun kesalahan yang pernah ditulis oleh sejarah. Biarlah itu menjadi pelajaran bagi kita. Kalau Netflix aja dia bisa belajar dengan baik sehingga hari ini dia diberkati. Lebih-lebih kita yang punya Roh Kudus yang siap menolong kita. Yang selanjutnya dari 1 Korintus pasal 10 ayat yang ke-9 dikatakan begini. 1 Korintus pasal 10 ayat yang ke-9, janganlah kita mencobai Tuhan seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka sehingga mereka mati di pagut ular. Perhatikan kata mati di pagut ular, Bapak Ibu sekalian. Jadi orang yang mencobai Tuhan matinya di pagut ular. Ini bukan satu kebetulan ditulis mati di pagut ular. Kenapa? Kok nggak mati di sambar petir, ya kan? Kok mati di pagut ular? Kita tahu ular adalah binatang yang sangat berbisa, Bapak Ibu sekalian. Dan kalau Bapak Ibu pergi ke apotek, salah satu logo daripada apotek itu, tempat obat itu adalah ada tongkat dan kemudian ada ular melilit di sana ya. Nah, di dalam peristiwa orang Israel ini, Bapak Ibu sekalian, waktu mereka mencobai Tuhan, mereka itu mengalami sakit. Maka itu kemudian melalui Musa Tuhan berfirman supaya orang-orang Israel itu memandang kepada tongkat Musa itu, Bapak Ibu sekalian. Sehingga orang yang memandang tongkat Musa itu kemudian sakitnya disembuhkan. Orang-orang yang mencobai Tuhan, mereka akan mengalami yang pertama itu sakit penyakit. Tapi jangan dibalik Bapak Ibu sekalian ya, orang yang sakit itu pasti mencobai Tuhan. Saya sama sekali tidak mengatakan demikian. Tapi orang yang mencobai Tuhan, mereka akan kemudian jatuh sakit. Kalau nggak bertobat, mereka akan mati karena sakit penyakitnya. Nanti Bapak Ibu bisa pelajari dari kitab Ulangan pasal 28 ya. Ulangan pasal 28 itu mulai ayat 13 sampai selanjutnya itu begitu detail berbicara bagaimana orang-orang yang mencobai Tuhan itu mereka sebelum mereka hancur hidupnya diberi peringatan melalui sakit penyakit ya. Mencobai Tuhan itu apa? Mencobai Tuhan
yaitu melanggar firman Tuhan, tetapi kepingin Tuhan tetap mengasihi dan memberkatinya. Sekali lagi, dosa mencobai Tuhan itu apa? Yaitu melanggar firman Tuhan, tetapi kepingin tetap diberkati oleh Tuhan. Ya, itu namanya dosa mencobai Tuhan. Dalam prakteknya sehari-hari, misalnya kita yang tinggal di New York, kita ini kalau pergi ke kasino, Bapak Ibu sekalian ya, bis-bis sudah disediakan ya, disediakan secara gratis, bahkan masih dikasih voucher untuk makan, minum, dan kemudian dikasih voucher lebihnya untuk main di kasino. Ada berapa banyak orang yang kemudian datang ke Amerika dengan hati yang penuh pertobatan, datang ke Amerika kepingin cari uang yang serius, yang sungguh rajin-rajin. Tetapi dosa masa lalunya, yaitu suka berjudi di Indonesia, itu kumat di Amerika. Sehingga uang yang sudah didapat sekian banyak dari kerja banting tulang, peras keringat, Bapak Ibu sekalian, ditaruhlah di meja kasino dan kemudian habis ya. Dan di situ dia datang, Tuhan, tolong Tuhan, berkati aku Tuhan. Ya, ajaran hyper grace itu kan begitu Bapak Ibu sekalian ya. Orang udah percaya kepada Yesus, dia pikir dia bebas untuk melakukan semuanya seenak udele, ya kan? Itu nggak boleh Bapak Ibu sekalian ya. Setiap kesalahan-kesalahan yang kita perbuat itu ada akibatnya. Itu namanya dosa mencobai Tuhan. Misalnya merokok, ya kan? Merokok itu sudah jelas-jelas ditulis di setiap kemasannya bahwa merokok dapat menyebabkan sakit kanker. Ya, dan kemudian ketika sakit kanker datang kepada Tuhan, minta mujizat kesembuhan, tapi dia nggak mau berhenti dari merokoknya. Itu termasuk dosa mencobai Tuhan. Tahu gula darahnya tinggi, tiap hari makan coklat, tiap hari makan yang manis-manis, tapi minta tubuhnya sehat, tidak mau olahraga, mager, malas gerak. Itu juga termasuk dosa mencobai Tuhan ya. Dan yang terakhir Bapak Ibu sekalian, 1 Korintus pasal 10 ayat yang ke-10, 1 Korintus pasal 10 ayat yang ke-10, dan janganlah bersungut-sungut seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka, sehingga mereka dibinasakan oleh malaikat maut. Bersama saya ucapkan jangan ngomel. 2, 3, jangan ngomel. Atau lebih tepat lagi, jangan suka ngomel. 2, 3, jangan suka ngomel. Orang yang suka ngomel, orang yang suka bersungut-sungut, itu akan dibinasakan. Ya, mereka akan mengalami yang namanya kebinasaan. Bangsa Israel itu mereka ngomel, ngomel, dan ngomel. Orang ngomel itu, orang bersungut-sungut itu apa sih Pak? Orang yang bersungut-sungut itu fokusnya yaitu kepada apa yang tidak ada padanya. Fokusnya bukan pada apa yang ada padanya. Kalau kita fokusnya kepada apa yang tidak ada pada kita, itu akan membuat kita ngomel. Ya, kita belum punya mobil, kemudian kita fokusnya kepingin punya mobil. Nggak punya mobil, terus ngomel. Mestinya kan begini, terima kasih Tuhan, meskipun aku nggak punya mobil, Tuhan memberi aku 2 kaki yang sehat. Terima kasih Tuhan, aku tidak punya mobil, tapi pemerintah sudah menyediakan transportasi secara massal yang mudah dijangkau. Itu akan membuat kita tidak ngomel. Tapi fokus kita kalau
kepada yang tidak ada pada kita itu ngomel. Bangsa Israel tiap hari sama Tuhan dikasih makanan yang super duper istimewa, yaitu mana. Ya, luar biasa loh. Yang namanya mana itu membuat orang Israel sehat, membuat orang Israel itu bisa jalan kaki 40 tahun, kakinya ndak bengkak, kakinya ndak melepuh, kakinya tidak meniskus, Bapak Ibu sekalian. Itu kan luar biasa, gara-gara makan mana. Tapi dia ngomel. Kenapa? Alkitab mencatat gini, dia ingat mentimun, dia ingat semangka, dia ingat bawang merah, bawang pre, bawang putih, ya kan? Sehingga dia kemudian ngomel. Udah dikasih istri yang baik, ngomel. Ya, yang dilihat istri orang lain atau perempuan lain. Sudah suaminya pulang ke rumah, ngomel. Bukan dilayani, tapi diomeli. Nah, ini namanya dosa bersungut-sungut. Dan Alkitab bilang Tuhan gak suka dengan orang yang suka ngomel. Hari ini kita belajar 5 hal, ya. Tuhan mau kita menjaga diri kita, Bapak Ibu sekalian, supaya tahun ini yang sebentar lagi kita akan lewati, kita bisa mengalami yang namanya tuaian. Yang pertama, jangan sampai kita berbuat jahat. Yang kedua, Tuhan mau jangan sampai di antara kita yang mencobai Tuhan. Jangan juga kita menyembah berhala. Jangan kita melakukan dosa seksual. Dan yang kelima, jangan sampai kita bersungut-sungut. Lawannya bersungut-sungut itu mengucap syukur. Ya, Alkitab bilang mati dan hidup dikuasai oleh lidah. Siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. Kan sebaiknya bilang begini, Tuhan terima kasih, suamiku yang jarang pulang ke rumah, sekarang suamiku pulang ke rumah. Ya kan? Dan aku percaya kalau Tuhan sudah bawa suamiku pulang ke rumah, Tuhan pula yang akan membuat suamiku ini jauh lebih baik daripada masa-masa yang lalu. Seperti istri saya, dia tidak pernah ngomelin saya, Bapak Ibu sekalian, ya kan? Yang dikeluarkan adalah kata-kata yang positif, kata-kata yang memuliakan nama Tuhan. Sehingga apa? Yang dia tuai pun yang baik, yang positif, Bapak Ibu sekalian. Jangan pernah kita mengutuki anak kita, keluarga kita, pekerjaan kita, bos kita, ya kan, teman kerja kita. Itu namanya bentuk bersungut-sungut dan Tuhan tidak suka.